media cetak itu tetap menjadi tumpuan kita untuk memberikan referensi, untuk memberikan jadi jangan sampai mereka itu menjadi referensi akhir lah dari semua informasi-informasi yang didapat. Rujukan akhir dari informasi-informasi yang didapat gitu. Dan tentunya peran dari pemerintah ini, karena ini bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan suatu proteksi dan insentif yang kita harapkan. Kemarin kan baru kita sempat waktu pandemi itu dapat insentif dari penangguhan, bukan penangguhan, penghapusan PPN atas kertas. Nah, tapi kertasnya itu harus yang dibeli sama penerbitnya. Sementara hampir sebagian besar penerbit surat kabar itu yang beli kertasnya percetakannya, sehingga mereka nggak dapat insentif itu. Nah, yang kita harapkan adalah ada insentif untuk penjualan produknya, penjualan koran atau penjualan majalahnya, seperti yang didapat teman-teman IKAPI. Karena ini ada salah satu tugas dari media cetak yang memang untuk salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi gambaran peta media atau pers Indonesia saat ini dan harapan-harapan ke depan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Januar Primadi Ruswita. Beliau sekarang adalah Ketua Harian SPS, Serikat Perusahaan Pers. Jadi ini dulu organisasi yang sangat powerful dulu. Apa kabar Pak Januar? Baik, alhamdulillah Mas Bambang. Iya. Senang bisa bersilaturahmi dengan Mas Bambang ini. Iya, saya juga lama sebenarnya pengen ketemu dengan teman-teman ini. Pak Januar mungkin bisa cerita ya, mungkin sebagai background latar belakang Pak Januar di dunia persilatan media ini sejak awal. Moga silakan Pak. Ya, Mas Bambang, terima kasih. Saya ini generasi kedua dari orang tua kami yang mendirikan Pikiran Rakyat, Mas Bambang. Jadi saya mulai berkarir di Pikiran Rakyat tahun 1989. Mulai berkarir sebagai analis IT justru saya ini. Ya, pada saat Pikiran Rakyat belum ada perangkat komputer satupun. Jadi saya dijewer sama Bapak dulu itu. Kenapa bantu perusahaan lain malah perusahaan sendiri nggak dibantu katanya untuk pembangunan IT-nya. Itu awal karir saya itu. Ya, Pak Januar itu apa? Sekolahnya apa dulu, Pak? Saya sebenarnya di kursus-kursus komputer, D3 komputer, kemudian juga kalau S1-nya di administrasi negara. Kemudian tahun 97 baru saya merasakan pindah di luar IT ke Cirebon, saya ke anak penerbitan. Ada namanya Mitra Dialog. Di sana 3 tahun, terus tahun 99 saya dipindah lagi ke Surat Kabar Gala Media, anak perusahaan anak penerbitan Pikiran Rakyat juga yang di Bandung. Sebagai manajer keuangan malah di sana itu. Jadi berpindah. Nah, baru perubahan besar itu tahun 2001. Saat itu saya ditarik lagi ke Pikiran Rakyat.
saya sempat protes sama orang tua ini. Kenapa saya ditempatkan jadi manajer iklan? Dunia yang gelap bagi saya sebenarnya. Karena basic saya IT dan akunting, orang keuangan saya lebih mengerti. Tapi malah disimpan jadi manajer iklan. Unit usaha yang sumber pendapatan utama sebuah penerbitan surat kabar justru di situ. Dan saya mesti menggantikan manajer yang paling senior yang diangkat jadi direktur pemasaran pada saat itu. Kemudian tahun 2003 pada saat Bapak meninggal, saya ditarik pada usia 37 tahun pada saat itu untuk jadi direktur pemasaran. Jadi bergantian. Jadi pada saat saya menggantikan Pak Sapik jadi direktur pemasaran, kemudian saya naik jadi direktur pemasaran, Pak Sapik jadi direktur utama. Itu 2003 sampai 2011. Pada saat itu saya karena 2 periode, karena ada aturan kita tidak boleh lebih dari 2 periode dulu, harus berhenti dulu, saya keluar dulu di luar, berkecimpung di luar dulu. Ada wirausaha, jadi sama teman-teman buat kajian-kajian ekonomi. Ada beberapa proyek di Bappenas sama di Kemenperin yang saya kerjakan dengan teman-teman. Nah, 2018 saya masuk lagi, diangkat lagi sebagai direktur bisnis sampai sekarang. Itu perjalanan di perusahaan. Jadi bedanya direktur bisnis sama direktur pemasaran itu beda, Pak ya? Jadi kalau direktur pemasaran mungkin dulu itu kan media cetak itu lebih cenderung hanya berbicara sirkulasi dan iklan saja, paling event. Nah kemudian waktu direktur bisnis saya mulai dikasih tugas untuk mulai menjajaki ekspansi ke dunia digital. Karena di situ memang ada potensi yang harus digarap oleh kita. Jadi Pak Januar itu tahu persis ya kapan puncak-puncaknya kejayaan pikiran rakyat dan kapan media cetak itu mulai menyusut dan kapan media digital ini mulai naik. Kalau diperhatikan puncak media cetak itu anggaplah dari segi pendapatan iklan ya. 2011 justru. 2011 itu sangat luar biasa. Baru mulai 2011, 2013 itu mulai menurun, 2014 menurun, sampai sekarang terus menurun. Itu dari sisi itu. Jadi menurun terus atau mungkin sudah mulai flat walaupun angkanya turun, Pak? Karena kemarin sih angka 2 tahun terakhir karena menurunnya memang dipicu juga oleh pandemi. Jadi memang sudah terdisrupsi oleh inovasi digital, keberadaan media cetak ini oleh pandemi makin tersungkur gitu. Apalagi dari sisi pendapatan ya. Kemudian digitalnya mulai naik. Nah, jadi kami ini gini, kalau bicara digital, memang 10 tahun terakhir ini memang inovasi digital sangat luar biasa. Hampir semua sektor kehidupan ini dirasuki, nggak ada yang nggak ada digitalnya di situ gitu. Nah, di situ mulailah tumbuh media-media online dan media-media sosial terutama. Maksud saya digitalnya pikiran rakyat, Pak. Oh, digital pikiran rakyat. Ya, trennya seperti apa? Pikiran rakyat itu tahun 96 mulai melakukan pikiranrakyat.com. Tapi ya seperti itu, baru sekedar mengonlinekan konten-konten media cetaknya ke media online. Baru serius setelah saya 2018 ini masuk, saya mulai membangun dengan anak-anak muda, Bang. Kolaborasi dengan anak-anak muda, membangun media pikiran rakyat media network namanya, dengan model bisnis yang agak berbeda dengan online-online yang lain. Jadi baru serius 2 tahun terakhir ini, dan sangat kencang, lumayan, alhamdulillah bisa kencang pertumbuhannya. Berasaskan dasar negara kita, bahwa kepada Tuhan Esa, persatuan jelas, kesatuan benar, demi bangsa, demi negara, kebebasan. Ya, jadi
kencengnya seperti apa, Pak? Sudah menggantikan posisi yang dulu pernah dihasilkan melalui media cetak apa belum? Sudah mulai berseimbang lah. Wah, meskipun kita belum mengenjot directnya, sejujurnya belum mengenjot directnya. Kita baru memanfaatkan momentum keberadaan platform global dengan programmatic ads-nya. Jadi baru tahun ini rencana kita mulai mendorong penjualan langsungnya untuk direct iklannya. Jadi kita sistemnya model media berjejaring. Sekarang yang tergabung di Pikiran Rakyat Media Network itu ada 210 media online se-Indonesia. Jadi itu nanti bersama-sama dapat kue iklan kemudian dibagi gitu, Pak ya? Iya, dibagi. Iya. Dibagi, ada presentasinya. Dan mereka hanya tidak memikirkan infrastruktur. Infrastrukturnya kita sediakan semuanya. Mereka berpikir konten saja. Jadi mereka jadi subdomain pikiranrakyat.com. Itu berdasarkan geografi atau apa, Pak? 210 itu? Enggak. Pokoknya kita mencoba mentargetkannya se-Indonesia aja semuanya. Siapa yang bersedia bergabung dengan kita, dan kita verifikasi, dan kita mulai lakukan dulu pengecekan semuanya. Setelah itu menjadi subdomain kita. Nah, oke. Sekarang setelah melihat peta di Pikiran Rakyat, itu peta di Indonesianya seperti apa, Pak? Artinya media-media yang mainstream yang dulu besar-besar itu sekarang seperti apa, Pak? Jadi begini, kalau media mainstream pasti yang besar-besar, tentunya kalau dari sisi media cetak sudah terlanjur besar organisasi baik strukturnya maupun SDM-nya. Itu yang jadi berat bagi semuanya sekarang ini. Saat disrupsi ini harus melakukan langkah-langkah strategis. Seperti di kami ini, kita mensederhanakan struktur, kemudian bahkan mengurangi orang dengan drastis, Mas Bambang. Nah, teman-teman media yang lain juga dengan kondisi ini kan kita tahu inovasi digital ini kan merubah segalanya. Baik budaya komunikasi, baik budaya informasi, itu berubah semuanya. Dan kita tahu sebagian besar penduduk negara kita ini kan 202 juta ini sudah jadi masyarakat digital user. Dan sebagian besar anak-anak muda yang usianya rata-rata 29,9 tahun. Terbesar di dunia saat ini. Penduduk mudanya terbesar di dunia sekarang. Ya, jadi Pak Januar, semakin besar media mainstream itu beberapa waktu yang lalu, saat ini justru semakin berat. Semakin berat dengan strukturnya. Kalau tidak melakukan langkah-langkah yang signifikan dan ya sedikit ekstrim lah boleh dikatakan. Jadi kami sendiri di Pikiran Rakyat dari 400 orang itu mungkin sekarang tinggal 100 orang. Jadi itu yang di media cetaknya berubah, strategi kontennya tidak lagi mengedepankan hard news, tapi lebih kepada pendalaman isu yang menarik, pengangkatan isu, pendalaman investigatif. Nah, sementara bagian aktualitas hard newsnya lebih didorong untuk dipegang oleh teman-teman di online. Tetapi kalau khusus cetaknya sendiri, Pak, unit cetaknya sendiri itu masih minimal masih bisa BEP nggak kira-kira? Ya, sekarang setelah kita mengurangi banyak orang dan mensederhanakan struktur organisasinya, sudah plus-plus lah. Istilah kita plus-plus. Apa itu plus-plus? Ya, artinya pendapatan dan pengeluaran biaya operasional bisa seimbang lah. Seimbang, ya. Tetapi kelebihan diambil dari jaringan digitalnya ini ya, Pak? Ya, dan kita mulai mengembangkan diversifikasi di model-model bisnis lain juga. Jadi misalnya seperti apa, Pak? Jadi gini kuncinya, Pak. Kalau bicara model bisnis di dunia digital sekarang dan pasarnya juga pasar generasi milenial dan generasi Z,
Generasi milenial di negara kita itu kan jumlahnya ada sekitar 60 juta lebih. Generasi Z-nya ada 70 juta lebih. Itu pasar yang sangat potensial dan mereka digital use. Nah, itulah kita mesti menggarapnya dengan seangkatan mereka juga, bareng-bareng dengan seangkatan mereka. Jadi kami ajak kolaborasi anak-anak muda yang pemikirannya kadang-kadang off the box. Kalau bahkan kami mengatakannya new box mungkin ya. Dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin di kita tidak terpikirkan, tapi oleh mereka dipikirkan. Dan basisnya adalah ekosistem digital. Nah, media cetak adalah bagian dari sana nantinya. Jadi itu kejadian apa ya? Secara umum seperti itu, Pak. Jadi jagoan-jagoan dan media cetak yang jaringannya juga luas, sekarang juga seperti itu trennya. Belum semua melakukan itu. Jadi masih berkutat kepada memang satu pilihan sekarang ini adalah mengedepankan good journalism dengan memang itu menjadi suatu keharusan good journalism dengan industri media yang sehat. Nah, dalam tanda kutip media yang sehat ini sekarang sedang dalam beratnya, kondisi berat. Jadi sedangkan untuk menghasilkan good journalism itu tentunya industri medianya harus sehat dulu. Harus sehat, Nah, sekarang seperti tadi Pak, SPS Serikat Perusahaan Pers. Jadi singkatannya SPP sekarang Pak. SPS tetap SPS, S-nya itu persnya itu S. Semenjak Kongres di 2010 di Bali. Serikat Perusahaan Pers, oke. Jadi SPS singkatannya berubah. Nah, sekarang apa yang jadi tema-tema bahasan SPS Pak kalau gitu? Satu adalah mendorong teman-teman tidak terlambat untuk transformasi digital, karena transformasi digital ini merupakan suatu keharusan. Kalau enggak, habis nantinya. Itu satu. Yang kedua adalah transformasi digitalnya harus dilakukan seutuhnya. Karena kebanyakan teman-teman ini masih dalam taraf mengonlinekan konten-konten media cetaknya. Itu. Yang ketiga, nah sekarang kalau kita dorong pengalaman kami di PR, saya bawa contohnya, banyak ngobrol-ngobrol dengan anak-anak muda, Pak. Ngobrol dengan anak-anak muda supaya nanti bisa berkolaborasi menghasilkan model-model media. Kalau saya katakan model media platform, model media cetak dalam platform digital di luar media online. Mungkin itu belum ketemu, tapi saya yakin itu bisa ketemu nantinya. Itu beda apakah dengan dalam bentuk aplikasi, apakah dalam bentuk apa? Beda dengan e-paper, Pak ya. Berbeda dengan e-paper. Ya. Apakah dalam bentuk aplikasi, apakah dalam bentuk lain? Itu saya yakin bakal adalah pemikiran-pemikiran itu dari anak-anak muda. Sekarang pertanyaannya, media mainstream, terutama media cetak yang bertransformasi ke media digital, dibandingkan dengan yang langsung masuk ke media digital tanpa pengalaman jurnalistik di media mainstream, itu prakteknya berhasil yang mana? Karena berbeda, Pak. Kalau menurut kami berbeda. Berbeda cara pengelolaannya. Media mainstream harus dibedakan dengan model bisnis yang berbeda. Jadi kita harus mengembangkan juga model bisnis media online yang memang dengan konten-konten yang memang sesuai dengan karakter dari pembaca sekarang gitu. Yang cepat, yang ini. Sedangkan berbeda kan dengan media cetak yang memang mengedepankan faktualitas dengan melalui verifikasi. Maksud saya begini, Pak. Jadi kan ini kan ada perusahaan media cetak yang transformasi masuk juga di media online.
Dan ada yang tidak punya pengalaman di media cetak, tapi langsung terjun membuat media online. Itu mana yang sebenarnya? Karena menurut saya media cetak, media mainstream itu kan punya modal pengalaman, keterampilan jurnalistik yang tinggi. Apakah itu tidak menjadi kelebihan, maksud saya gitu? Menjadi kelebihan dalam arti mengawal dari konten-kontennya, ya. Tadi. Ya. Karena memang kalau langsung yang tanpa pengalaman di media-media mainstream atau media cetak atau media TV atau apapun, kalau langsung terjun di media online, kebanyakan memang dari sisi kontennya terjebak dari sisi konten-konten yang memang tidak mengedepankan good journalism. Ya, justru maksud saya itu kan nama-nama besar itu masih membantu nggak di dalam bisnis ini ke format yang baru. Jadi misalnya Pikiran Rakyat itu kan sudah terkenal sekali misalnya, terutama di Jawa Barat itu, dibanding dengan online baru yang khusus memang ke situ. Membantu, sangat membantu karena memang itu yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman di SPS bahwa brand itu tetap harus dijaga karena itu jadi modal. Brand media cetak harus tetap dijaga. Makanya sedapat mungkin kalau memang berbasisnya media cetaknya jangan sampai hilang dulu. Jangan sampai hilang dulu karena itu menjaga kekuatan brandnya. Gitu. Meskipun kita tidak dipungkiri bahwa ada beberapa teman-teman media online yang tadinya bukan dari media cetak langsung mengelola mengembangkan media online-nya bagus juga. Kondisinya bagus. Karena anak-anak muda yang langsung sebenarnya bakat jurnalistiknya juga kuat, tapi nggak sempat masuk ke media cetak, langsung ke media digital gitu. Ya. Tapi sementara ini kebanyakan memang basisnya dari bekas mantan-mantan dari media cetak juga yang mengelolanya. Nah, tapi tidak mungkin mereka ada yang langsung bagus juga ada. Ya. Berasaskan dasar negara kita, takwa kepada Tuhan Esa. Persatuan jelas, kesatuan benar, demi bangsa, demi negara. Kebebasan. Sekarang pertanyaannya Pak, terutama di pengelolaan keorganisasian di Dewan Pers misalnya, itu ada SPS yang sudah merubah dirinya menjadi serikat penerbit, serikat perusahaan pers, dan sekarang ada asosiasi media siber. Itu memang masih perlu dipisah-pisah seperti itu, Pak? Nah, ini kan menyangkut semangat ya, Pak. Kalau saya sih melihatnya semangat gitu. Kalau dari SPS kan kenapa kita membuka diri karena memang kenyataannya teman-teman media print cetak yang selama ini diakomodir oleh kita di organisasi kita ini sudah membuat platform digitalnya juga, sudah membuat platform online-nya juga. Nah, itu kita akomodir di situ. Bahkan tapi sementara ada teman-teman yang langsung mendirikan media-media cyber, media-media online, bikin organisasi, itu lagi semangat. Kalau saya sangat menghargai aja itu, nggak ada masalah buat kita. Cuman memang kalau kebanyakan juga menurut saya sih kurang bagus juga gitu. Pak Januar, ini kan yang menarik ini jagoan-jagoan daerah ini kan ada itu, mulai Bandung, Semarang, Jogja, Bali, mungkin dulu Makassar. Media-media cetak itu kan selain Jakarta kan di situ kuat-kuat itu. Nah, sekarang seperti apa Pak itu? Seperti yang bisa dilakukan Pikiran Rakyat atau enggak? Kami membuka diri dengan mereka juga. Sering saya komunikasi dengan mereka. Ayo kita kolaborasi aja bareng-bareng. Kenapa tidak gitu? Nggak usah jalan sendiri-sendiri. Karena memang kalau bicara digital itu kan bicara teknologi juga. Bicara teknologi dan teknologi yang bagus itu kasih mahal. Kalau digarap oleh sendiri, dioperasionalkan sendiri pasti berat. Tapi kalau digarap bareng-bareng kan bisa lebih murah jatuhnya nanti operasionalnya. Gitu. Jadi itu selalu kami sampaikan, ada komunikasi dengan kita. Jadi mereka sering menanyakan bagaimana perubahan-perubahan di Pikiran Rakyat, saya sampaikan. Meskipun ekstrim bagi mereka gitu, waduh ekstrim sekali gitu. Jadi boleh dikata bahwa dari media-media mainstream ini yang termasuk cukup berhasil bertransformasi grup Pikiran Rakyat, kira-kira begitu Pak?
kami tidak ingin mengatakan begitulah. Karena memang model bisnisnya, model medianya berbeda, model bisnisnya berbeda. Ya. Terutama dalam hal perekrutan konten-konten kreator di online itu kan jurnalis-jurnalis muda, anak-anak muda, yang memang berbeda visi misinya agak berbeda. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti anterin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Ya, ini menarik, ini diskusi-diskusi. Ini apa? Ada profesi-profesi baru ini. Iya. Yang muncul Konten kreator, kemudian apa itu influencer, ada, jadi orang per orang ini banyak sekali. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya begini, Pak. Apa kesulitan-kesulitan dan kendala yang dianggap perlu diselesaikan ketika media mainstream ini, media cetak bertransformasi ke media digital, termasuk tadi investasinya yang mahal. Kalau saya sementara kok melihat di media online itu malah lebih murah, Pak, ya. Kan kita nggak percetaan, nggak butuh armada distribusi dengan biaya yang mahal, tidak butuh. Gimana, Pak? Jadi investasi dan biaya dibedakan, Pak. Oh. Kalau biaya operasional memang betul sangat murah. Dan artinya di bawah dengan media cetak kan. Yeah. Media cetak ada HP, ada biaya produksi, ada biaya distribusi. Dulu kami sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Banten, ke Jakarta. Ya sekarang ternyata berat juga untuk menanggung itu. Gitu. Tapi media digital ini, online terutama, kalau ingin bisa bersaing, bisa dibaca oleh pembacanya, adalah tetap harus memakai teknologi yang bagus, yang dalam tanda kutip mungkin cukup mahal ya. Tapi ya kalau berkolaborasi bareng-bareng dan tepat teknologinya, saya kira nggak berat sebenarnya. Nah, mengenai konten, Pak, itu kan media digital itu sering dikritik ya. Ya ini mungkin yang bukan yang punya background media mainstream yang pengalaman itu, tetapi di sisi lain juga teknik menceritakan itu, teknik bercerita itu sering dengan gimmick-gimmick, dengan permainan judul, dengan menyembunyikan informasinya, sehingga jadi kayak orang itu tidak bisa mendapat informasi yang tulus, yang sesungguhnya gitu kira-kira. Gimana menurut Bapak? Itulah memang hal yang berat bagi, terutama terasa oleh orang-orang yang biasa mengelola print, Pak. Termasuk saya pribadi, Pak, dengan teman-teman yang mengelola online ini, pikanrakyat.com sendiri. Ya. Jadi akhirnya kami juga melihatnya ada dua sisi. Satu sisi ini ada suatu hal, kita punya misi untuk merekrut anak-anak muda yang sudah tidak punya pekerjaan untuk jadi konten kreator, tidak punya penghasilan jadi konten kreator. Nah, tinggal kita mengawalnya dari sisi nilai-nilai jurnalismenya. Ya, makanya kita kembangkannya di situ, kita sebutnya creative journalism. Memang ini terjemahannya belum banyak. Ini yang kita coba kembangkan. Dari satu sisi sekarang kita lagi mengembangkan juga yang memang produk-produk konten-konten yang memang nantinya punya nilai, punya diverifikasi kontennya melalui proses verifikasi, melalui proses seperti media cetak lah. Jadi istilah kami media cetak dalam platform digital. Nah itu pasti berbayar kan, beda mengejarnya nanti berbayar. Nah itulah kenapa merek brand mesti kita pertahankan, karena di situ kita jualannya direct nantinya, tidak mengedepankan programmatic dari platform global, tidak. Ini memang kita sedang kembangkan. Nah modelnya itu apakah nanti dalam basisnya online ya seperti teman-teman di kompas.id, di tempo.co, apakah basisnya tadi apps yang memang
belum sedang digarap oleh teman-teman di sini. Tanggung jawab di pundak kita, indahnya kesetiakawanan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan. Sekarang ke depan, Pak Januar ya, sampai titik seperti apa kira-kira media cetak ini? Apakah sampai satu titik yang mungkin kecil tapi tetap eksis, atau bahkan hilang sekali suatu saat, hilang sama sekali? Saya kira tidak semua juga sudah nggak ada yang bisa memastikan. Tapi kalau saya selama mungkin, mudah mungkin masih ada. Kalau bagi saya pribadi mungkin masih ada. Meskipun dalam porsi mengecil dan eksklusif. Dan suatu saat yang kita berharap kalau kan saya selalu mengatakan, ayo kita bangun media cetak dalam platform digital. Jadi semangat media cetak, tapi dalam platform digital. Mungkin nggak, ini yang saya bayangkan, media cetak akan tetap menjadi media yang khusus ya, eksklusif, mungkin isinya sesuatu yang penting-penting, yang strategis, yang menjadi konsumsi orang-orang yang memang usianya tinggi, tetapi masih memegang peran-peran yang penting. Kan usia di atas 50, 60 itu kan masih sangat produktif, tetapi kalau nonton melalui media yang ini kan udah susah, sehingga dia tetap membutuhkan, lebih senang membaca koran. Mungkin nggak itu terjadi, Pak? Itu yang saya katakan, selama mungkin, sedapat mungkin masih terbit. Ya. Seiring dengan tadi perjalanan umur, Pak. Ya, dari pembacanya. Ya. Kan generasinya pasti akan berganti. Ya. Kalau generasi yang tadi dimaksud usia generasi apa ya, sekarang bukan baby boomer atau di bawahnya, sebelum milenial itu. Nah, itu kan pasti masih baca print. Nah, kita tetap harus support mereka, harus kasih pelayanan buat mereka. Dan memang porsinya terus mengecil. Maksud saya ini justru akan tumbuh pembaca baru, ya orang tua tadi, yang ketika usia 30, 35 masih suka menikmati ini, tapi begitu nanti dia di atas 40 ke 50 tahun, dia malah pindah ke cetak karena lebih nyaman membacanya gitu. Mungkin nggak itu terjadi? Bisa jadi. Kalau lihat pengalaman dari dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan sekarang buktinya balik lagi ke buku cetak. Ada banyak di luar. Saya pernah baca bahwa mereka sekarang sudah mulai lagi baca ke dunia, ke buku-buku cetak, ada dalam cetakan. Artinya mungkin bisa terjadi juga di dunia media cetak, akan balik lagi ke platform cetak. Nah, kita tidak tahu kan perkembangan digital juga sejauh mana kan. Baik, saya kira menarik, Pak. Dan terakhir, apa yang diharapkan oleh teman-teman di SPS ini, Serikat Perusahaan Pers ini? Artinya harapan mungkin pemerintah seperti apa, para profesional di bidang media juga seperti apa, harapannya kepada publik, kepada masyarakat seperti apa? Media cetak itu tetap menjadi tumpuan kita untuk memberikan referensi, untuk memberikan jadi jangan sampai mereka itu menjadi referensi akhir lah dari semua informasi-informasi yang didapat, rujukan akhir dari informasi-informasi yang didapat gitu. Dan tentunya peran dari pemerintah ini, karena ini bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan suatu proteksi dan insentif yang kita harapkan. Kemarin kan baru kita sempat waktu pandemi itu dapat insentif dari pemulihan PPN atas kertas. Nah, tapi kertasnya itu harus yang dibeli sama penerbitnya. Sementara hampir sebagian besar
surat kabar itu yang beli kertasnya percetakannya, sehingga mereka nggak dapat insentif itu. Nah, yang kita harapkan adalah ada insentif untuk penjualan produknya, penjualan koran atau penjualan majalahnya, seperti yang didapat teman-teman IKAPI. Ya. Karena ini ada salah satu tugas dari media cetak yang memang untuk salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu termasuk apa? Melestarikan budaya surat kabar. Iya. Ya kalau dari sisi bisnis kan itu berbeda, sesuatu yang berbeda kalau menurut saya gitu. Tapi dari sisi kita sebagai bagian dari elemen yang untuk pencerdasan bangsa adalah tadi diberikan fasilitas itu oleh pemerintah. Ya, mungkin bisa juga Pak, jadi miniatur. Mungkin di tempat-tempat lain nanti surat kabar sudah nggak ada. Kalau pengen lihat, pergi ke Indonesia, itu masih ada surat kabar. Tapi negara lain masih ya. India masih, ya. Korea juga masih. Dulu yang paling besar kan Jepang yang anunya itu. Daya bacanya itu artinya seorang lebih baca surat kabar lebih dari satu kalau Jepang waktu itu. Ya. Yang terbukti sebenarnya di negara kita juga sebenarnya di daerah-daerah di luar Jawa, Pulau Jawa ini kan media-media cetak masih bisa hidup, relatif masih bisa hidup bagus. Karena memang pemerintah daerah itu di mereka itu masih punya kepentingan di media-media cetak untuk menyampaikan segala sesuatu ke masyarakat. Dan mereka masih percaya media cetak yang masih menjalankan fungsi itu. Jalin rasa hikmah persaudaraan antar bangsa sahabat kita dalam masa kemajuan dunia. Dan itu kan juga ada kewajiban untuk memuat di media cetak kan ada Pak, laporan-laporan keuangan, kemudian laporan pemerintah daerah, tender-tender dan sebagainya itu. Jadi kalau medianya nggak ada itu. Dan relatif lebih mudah pertanggungjawabannya katanya. Iya. Media cetak. Iya karena ada buktinya lebih gampang. Ada buktinya. Iya. Baik, terakhir mungkin masih ada yang Pak Januar ingin sampaikan sehubungan dengan posisi SPS ini, Pak. Ya, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana tadi selama mungkin media cetak dipertahankan karena itu menjadi bagian dari rujukan masyarakat publik terhadap informasi-informasi, terutama juga menyangkut keberadaan informasi-informasi hoax ini dan yang palsu ini. Yang memang berseliweran sekali ini di media-media sosial terutama ya, dan media online abal-abal kalau saya katakan itu. Nah, untuk itulah tidak terbayangkan kalau media cetak tidak ada dan publik dapat dari mana itu pembenarannya gitu. Rujukannya. Jadi rujukannya dari mana gitu. Karena meskipun dengan media-media lain masih bisa ya, media sosial, media TV, media radio, sama juga mengalami disrupsi juga sekarang. Di dalam rangka Hari Pers 2022, 9 Februari, apa di dalam momentum ini yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang media, orang-orang pers? Ya, kita sudah sepakat kebetulan di antar asosiasi profesi dan semua asosiasi perusahaan pers ini sudah hampir 2 tahun, Mas Bambang, kita tergabung dalam tim Task Force Media Sustainability. Ya, kita sering berdiskusi, bahkan model-model bisnis, model-model media berkelanjutan tuh kita diskusikan. Pikiran Rakyat bagaimana, Kompas bagaimana, Detik bagaimana, termasuk televisi. Bahkan khusus untuk HPN mendatang ini kan teman-teman radio juga dikasih waktu untuk bicara karena mereka juga sama mengalami hal yang sama. Nah, televisi juga ada dibicarakan. Jadi itu satu. Yang kedua adalah bagaimana membangun kemandirian tadi model bisnis yang memang harus kita sepakati bareng-bareng gitu. Supaya tidak tergantung pada platform-platform yang memang selama ini ada. Platform global terutama ya.
Baik, terima kasih sekali Bapak Januar Primadi Ruswita, Ketua Harian SPS, yang sudah memberi gambaran dan harapan media Indonesia saat ini dan ke depan. Mudah-mudahan tadi media sehat bisa diwujudkan supaya bisa berperan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Pak Januar. Terima kasih, sama-sama. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup lagi,